mulai diskusinya itu untuk mengerjakan tugas kelompok 1 ini konstruksi rencana pembelajaran terdapat 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, tuliskan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang termuat dalam rencana pembelajaran yang Anda telah. Oke, kita mulai dulu dan teman-teman mungkin ada pendapatnya masing-masing. Oke, dari Dwi dulu. Oke, dari SPP yang telah diberikan oleh Guru Pamong terdapat modul ajar kurikulum BPK tahun 2002 PKN kelas 4 SD, di mana di sini termuat beberapa poin. Yang pertama itu ada kompetensi awal. Kompetensi awalnya itu isinya peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian turun di tujuan kegiatan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ini tujuan pembelajaran sama kompetensinya ini sama. Gitu. Ya. Jadi bisa disimpulkan sudah sesuai. Belum. Gimana? Kan ini tentang UBD. Ya. Jadi mungkin kita cari dulu apa itu UBD. Jelaskan dulu. Ya, UBD itu apa? Ya. Kalau ini menurut ada beberapa ini. Menurut yang buku dari UBD itu menurut Bijin dan MC3 2005, konsep UBD atau Understanding by Design merupakan sebuah konsep kurikulum dengan penerapan backward design, atau dengan kata lain dimulai dari belakang disempurnakan di awal. Jadi backward design dari belakang dulu, habis itu di awalnya baru disempurnakan. Kurikulum konsep UBD memfokuskan pada titik akhir atau tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru harus merancang penilaian dan topik bahasan yang selaras, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau hasil yang ingin dicapai, atau bisa disebut dengan goals-nya gitu. Goals, hasil yang diharapkan. Jadi tulisan tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran yang termuat dalam rancangan yang Anda telah itu sudah sesuai dengan UBD. Kan belum, masih kompetensi awal sama menurut saya yang bagian tujuannya saja, yang bagian kompetensi dan tujuan yang termuat dalam rancangan yang RPP ini sudah sesuai. Tapi kalau UBD kan banyak tahapannya, kita belum bahas toh. Iya. Jadi belum semua, tidak semua, masih ada beberapa lagi kan. Tahap UBD ada 3, tujuan, asesmen, sama proses pembelajaran. Itu baru tujuan saja. Belum lagi kita masuk di asesmennya. Oke. Kalau misalnya untuk Agus, Dina bagaimana? Menurut saya sudah sesuai ya dengan materi pembelajaran, sudah sesuai dengan UBD tadi. Materinya. Kan materinya ini contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Materinya contoh, terus tujuannya juga kayak contoh. Mungkin bisa ditambahkan untuk tujuannya mungkin lebih spesifik, jangan hanya sama. Materinya tentu sama, ini sama. Untuk saya sendiri, saya juga punya pendapat. Tapi di sini mungkin sebelum masuk mengenai kompetensi dan tujuan, ada beberapa teori yang saya ambil, di mana yang pertama itu berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya telaah, yaitu pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan materi contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila pada kelas 4, merupakan rancangan yang menerapkan sistem kurikulum merdeka, yang mana menurut Nasution tahun 2022, kurikulum ini memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam merancang metode pengajaran yang menarik dan inovatif. Selain itu, menurut Amelia tahun 2003, pengembangan dari kurikulum ini menggunakan pendekatan UBD atau Understanding by Design,
yang diharapkan itu bisa mempermudah dalam merancang proses pembelajaran. Karena pada dasarnya pendekatan UBD ini merupakan suatu pendekatan dalam merancang pembelajaran yang memiliki tujuan utama, yaitu membentuk pemahaman dari peserta didik itu sendiri secara mendalam dan melibatkan secara aktif, sehingga pendidik itu harus merancang tujuan dan bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai. Saya sepakat tadi sama Dwi kalau misalnya jadi komponen utamanya di sini adalah tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk menurut Gloria dan Sudarmin, ada 6 aspek yang digunakan dalam UBD untuk membentuk pemahaman peserta didik. Jadi, tujuan pembelajaran ini saya disesuaikan lagi dengan UBD, desain UBD yang dimana terdiri 6 aspek ini. Nah, di sini 6 aspek yang digunakan dalam UBD untuk membentuk pemahaman peserta didik itu: pertama, itu menjelaskan; kedua, interpretasi; ketiga, aplikasi; keempat, perspektif; kelima, empati; dan yang keenam itu pengetahuan diri. Nah, yang mana pertama itu peserta didik harus mampu menjelaskan. Artinya peserta didik itu mengungkapkan pengetahuan yang dimilikinya, pengetahuan yang berasal dari pendapat sendiri dan mampu menjabarkannya secara rinci. Nah, yang kedua itu mampu menafsirkan atau menginterpretasikan. Artinya peserta didik itu menceritakan rangkaian cerita peristiwa dengan benar dan rinci. Yang ketiga, mampu menerapkan dan mengaplikasikan. Artinya peserta didik itu bisa melakukan berdasarkan teori ataupun prosedur yang sudah diberikan. Nah, keempat, memiliki perspektif. Peserta didik itu harus memiliki kemampuan sudut pandang secara kritis, biasa disebut dengan HOTS, High Order Thinking Skill. Selain itu juga harus mampu membangun gambaran atau hubungan mengenai materi, teori, ataupun prosedur belajar. Nah, dari kelima ini memiliki yang terakhir, yang kelima itu memiliki empati. Peserta didik itu harus terbuka akan menerima pesan ataupun kritikan yang pendapatnya itu dan sarannya dari orang lain itu istilahnya terbuka. Nah, yang terakhir ada memiliki kesadaran pengetahuan. Artinya peserta didik itu memahami gaya pribadi dan kebiasaan berpikir, membentuk pemahaman sendiri. Seperti tanpa diminta, peserta didik itu akan melakukannya sendiri. Nah, berdasarkan uraian tersebut, jika dilihat dari kompetensi yang memuat capaian pembelajaran pada rancangan pembelajaran yang mana berbunyi, peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Sudah sesuai dengan pendekatan UBD, yang mana pada tujuan tersebut terdapat 3 aspek, yaitu menjelaskan, interpretasi, aplikasi, dan pengetahuan. Maksudnya 4 aspek. Nah, dari ke-6 aspek tadi yaitu mengenai UBD. Pada indikator yaitu memberikan contoh. Nah, itu yang terdapat di kompetensinya. Namun pada rancangan pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu maksudnya ini modul ini, yang mana tidak menjabarkan secara rinci, langsung mengambil pada capaian pembelajaran tanpa ada pengembangan tujuan pembelajaran. Yang maksudnya di sini dia langsung di sini contohnya dari sini kompetensi awalnya itu sini peserta didik. Terus di sini untuk capaian pembelajarannya langsung ditulis tanpa ada pengembangan capaian pembelajaran ini sama kompetensi awal. Iya, langsung diambil. Nah, oleh karena itu yang seharusnya itu dikembangkan sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa capaian pembelajaran kurikulum merdeka ditetapkan oleh pemerintah dalam SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 8 HKR 2022. Nah, capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai siswa. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan materi yang telah disusun komprehensif dan narasi. Capaian pembelajaran yang tadi itu dalam kurikulum merdeka perlu diketahui oleh kita nantinya yang akan menjadi seorang pendidik dan satuan pendidikan untuk pedoman atau landasan dalam menyusun tujuan pembelajaran alur pembelajaran. Jadi dari CP ini dikembangkan lagi dalam bentuk tujuan pembelajaran. Jadi tidak serta-merta dari capaian pembelajaran itu langsung ditulis tujuan pembelajaran. Kalau yang itu saya juga setuju, harusnya kan dijabarkan dulu. Harus dijabarkan. Oleh karena itu misalnya
pengembangan tujuan pembelajaran yang menurut saya yaitu peserta didik dapat memberikan contoh, sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila, mungkinlah di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di masyarakat. Begitu salah satu contoh pengembangan menurut saya. Jadi bagaimana teman-teman? Saya sudah tepat seperti itu. Mbak Dwi. Jadi sebenarnya ini untuk kompetensinya sebenarnya sudah sesuai dengan UBD. Hanya saja di sini itu seharusnya dikembangkan lagi untuk CP-nya. CP-nya itu dikembangkan dalam bentuk tujuan pembelajaran yang mungkin satu, karena di sini sifatnya secara umum. Di sini hanya peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan ini kayak istilahnya masih general dan belum spesifik apakah peserta didik memberikan contoh sikapnya pada dalam bentuk di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun di lingkungan sekolahnya itu sendiri gitu. Tapi kan kalau untuk contoh kayak sikap di keluarga atau di masyarakat kan hanya orang lain yang lihat, toh guru kan tidak bisa melihat di keluarganya dia seperti apa, di masyarakatnya dia seperti apa. Jadi otomatis hanya di sekolah saja, dan bukan hanya memberikan contoh, mungkin bisa menjelaskan atau membandingkan contoh sikap mana yang sesuai dengan perilaku sila Pancasila yang ada di sekolah, sila mana yang tidak sesuai dengan Bisa sila juga Pancasila. untuk dijadikan bahan rujukan pengembangan dari tujuan pembelajaran. Jadi kesimpulannya sebenarnya sudah sesuai, hanya saja kurang mengembangkan. Karena di sini dari 6 aspek pengetahuan tadi itu sebenarnya sudah memuat dari 6 aspek pengetahuan UBD itu sudah memuat dalam tujuan pembelajaran yang ditulis di RPP. Karena ada juga di kompetensi awal kan ya. Di bagian kompetensi awal itu ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini tujuannya untuk membenci siswa. Bagaimana dia sudah siap dengan materi yang akan guru ajarkan. Dan kalau menurut saya pertanyaan pemantik di sini kan apa saja contoh sikap perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila ini yang dalam RPP, sama saja kayak menjawab tujuan dari pembelajaran ini. Harusnya mungkin saja memberikan soal lain yang sesuai, misalnya yang berkaitan dengan contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Misalnya contohnya begini, apakah mengambil buku teman tanpa sepengetahuan itu sikap baik? Itu lebih pada kayak pertanyaan pemantik, baikkah tidak ini? Mengambil barang teman tanpa izin, baru dihubungkan lagi dengan sila Pancasila. hal itu sebenarnya Kan kalau di RPP ini ya, yang saya lihat itu sila Pancasilanya yang digambarkan tuh di LKPD-nya hanya 1/4, hanya yang beribadah sama yang musyawarah, yang 2/3-nya sama 5 belum ada. Jadi mungkin ditambahkan lagi, ini mungkin contoh sikap Pancasila 1-5, otomatis mungkin tujuan pembelajarannya juga sesuai dengan ini. Materinya kan ini contoh sikap Pancasila 1-5. Sedangkan di materinya itu hanya yang di LKPD yang saya lihat itu hanya yang hanya gambar seseorang yang sedang melakukan ibadah sama sekumpulan orang yang sedang musyawarah. Jadi seperti itu. Biar nih, tapi sekalian tersambung dengan ininya, dengan pertanyaan pemantiknya itu sekalian. Tapi kan lanjut lagi di pertanyaan kedua juga asesmen. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Sini ditanya asesmen apa gitu. Jadi baru ini berarti ini yang satunya apa lagi? Soal pertamanya kan belum disimpulkan juga. Jadi menurutmu bagaimana? Kalau untuk saya sebenarnya tujuan pembelajaran yang ini sudah sesuai, tapi belum sepenuhnya gitu, maksudnya masih kurang dalam hal penerapannya, karena sudah sesuai dengan UBD tapi pengembangannya kurang. Untuk seharusnya ditambah lagi pengembangan itu lebih spesifik gitu. Yang kedua deh. Yang kedua, asesmen apa yang digunakan pada rancangan pembelajaran yang kita telah analisis kesesuaian antara
asesmen dengan tujuan pembelajaran. Sebenarnya apa itu asesmen? Kalau asesmen UBD seperti apa? Asesmen UBD itu bagaimana dan isinya apa, jenis-jenisnya apa? Oke, mungkin saya dulu di sini. Hasil pembelajaran diperoleh melalui penilaian otomatis atau asesmen berdasarkan tujuan pembelajaran dan peran guru dalam kurikulum Merdeka dengan pendekatan UBD yang di mana diberikan kebebasan dalam merancang penilaian untuk mendiagnosis kebutuhan siswa sebagai panduan dalam mengajar sehingga memungkinkan para guru, siswa, ataupun pihak berkepentingan untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran tercapai. Jadi penilaian ini digunakan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran itu tercapai, dan di sini pastinya harus dilihat juga dari karakteristik peserta didik. Nah, penilaian UBD ini lebih menekankan pada unjuk kerja. Jadi lebih ke proyek. Nah, peserta didik itu sendiri, hasil yang ingin dicapai tidaklah langsung pada kemampuan tertinggi, melainkan disusun secara bertahap, karena yang diharapkan pada pembelajaran berbasis UBD ini adalah bagaimana membangun pemahaman peserta didik. Nah, selain itu, penilaian tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi bisa juga dilakukan selama proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan bukti penilaian otentik yang mencakup penilaian kognitif, efektif, dan psikomotorik. Hal ini didukung menurut WINIS tahun 2005 yang menyatakan bahwa yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran berbasis UBD ini adalah transfer pengetahuan, transfer pemahaman, dan pembelajaran yang dihasilkan dari kinerja otentik, dalam hal ini pembelajaran berbasis proyek. Jadi untuk UBD ini ditekankan pada penilaian yang berbasis proyek atau project based learning. Nah, ada 3 bagian aktivitas penilaian dari project based learning itu sendiri, di mana itu ada rencana, pelaksanaan, dan hasil proyek yang mempunyai penilaian yang spesifik. Penilaian hasil proyek terdiri dari penilaian kinerja dari peserta didik dalam memproduksi proyek seperti membuat lukisan itu sendiri ataupun membuat clipping. Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran asesmen yang digunakan adalah assessment of learning yang terdiri dari 10 pilihan ganda dan 4 esai. Di RPP kan? Iya, karena di RPP sini dia membahas tapi di sini RPP kan dia dalam satu RPP ini termuat tiga modul ajar, termuat dari 3, yang dimana setiap 3 kali dan setelah 3 kali pertemuan itu diadakan assessment of learning yang terdiri dari 10 pilihan ganda, 4 esai, dan assessment for learning yang terdiri dari tugas mandiri ataupun kelompok yang dikerjakan melalui LKPD yang telah disiapkan. Selain itu ada juga assessment as learning, yaitu penilaian sikap yang diamati pada awal pembelajaran, diskusi, dan saat menyimak pembelajaran. Nah, di sini adapun pada rancangan ini tidak menggunakan penilaian proyek, tetapi lebih ditekankan pada penilaian pendukung lainnya dalam hal ini desain UBD-nya, di mana seperti yang kita ketahui tadi, fokusnya itu pada penilaian hasil proyek peserta didik. Nah, sedangkan yang di RPP maksudnya di modul ajar ini, dia tidak menekankan pada penilaian proyek, tapi lebih menekankan pada kayak apa dia istilahnya tambahannya, kayak penilaian di luar dari penilaian lainnya gitu. Karena di sini kalau misalnya dia ada proyeknya, contohnya dia itu membuat clipping card tentang sikap-sikap bagaimana mengamalkan sila Pancasila. Nah, mungkin dari teman dulu gimana? Bagaimana menurut saya kompetisi dalam modul ini ya, asesmennya kan ini menurut saya kan menggunakan asesmen for learning ya. Iya. Itu dari langsung ke pencapaiannya seperti itu. Sebenarnya harus kita lihat dulu dari ini ya, proses pembelajaran peserta didik itu. Coba teman-teman ada telah dulu. Teman-teman ya. Kalau menurut saya sih, kenapa kakak? Kalau menurut saya kan asesmen yang di sini, yang sesuai modulnya kita kan asesmen
asesmen itu bisa project, bisa problem, Iya. bisa bentuk project itu yang kamu bilang sama problem, bisa berbasis masalah. Jadi siswa bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kalau dalam RPP ini, dalam modul ini, permasalahan mereka asesmennya kan penilaian sikap. Penilaian sikap sih yang ada di sini. Penilaian sikap ada juga untuk Sama LKPD. LKPD itu asesmen Pengetahuannya yang ini tuh. Iya, LKPD. pengetahuan. Nah, ini lebih ke sikapnya. Nah, untuk yang di sini untuk UBD, seperti kita tahu UBD itu menekankan pada penilaian proyek. Nah, sedangkan di modul di sini itu tidak menekankan itu, maksudnya tidak ada soal ataupun tugas yang diberikan kepada peserta didik yang menekankan pada proyek. Jadi menurut saya ini belum sesuai dengan UBD itu sendiri karena belum menerapkan. Kurang. Di sini tuh lebih pada penilaian sikap. Buktinya yang kurang berarti. Iya. Kan ini kata asesmen untuk penilaian informasi untuk mendapatkan bukti tujuan pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik dapat diperoleh dari penilaian setiap proses kegiatan pembelajaran. Nah, penilaian terhadap pencapaian materi yang disampaikan selama kegiatan pembelajaran berlangsung bisa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, keterampilan itu masuk proyek kan? Iya, keterampilan itu proyek. Ya, dan ujuk kerja unjuk kerja hasil karya atau proyek. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan agar guru mampu melihat kecenderungan sikap peserta didik dalam memahami sikap dan penilaian yang sesuai dengan sila Pancasila. Berarti buktinya ini yang kurang, bukti pendukungnya. Tidak, pendukungnya sudah ada penilaian lainnya, tapi di sini yang penilaian utamanya yaitu proyek, karena kita ketahui bahwa UBD itu berfokus pada proyek. Kan tergantung juga dengan ini tujuan. Sesuai dengan kalau misalnya tujuan pembelajarannya di sini yaitu peserta didik dapat memberikan contoh sikap dan perilaku sesuai dengan sila Pancasila. Kalau misalnya kita buat dalam bentuk proyek, itu bisa kita buatkan clipping. Itu peserta didik membuat clipping. Gambar-gambar. Iya. Nah, nanti clipping itu di mana peserta didik itu dibentuk kelompok ataupun secara pribadi itu secara mandiri itu akan membuat clipping gambar-gambar yang bagaimana sih pengamalan gitu. Kalau untuk saya kelas 4 di PAIN. Iya. Itu saya pikirannya di pemahaman bisa aja. Ternyata karena juga proyeknya. Seperti yang kita ketahui bahwa di sekolah dasar itu peserta didik bisa mengingat, memahami dengan cara melakukan. Jadi apabila dia melakukan, dia akan mudah memahami. Nah, jadi bagaimana menurut Gusti? Sudah begini ya, mengikuti pada asesmen yang digunakan ya, asesmen forum ini, yaitu langsung mendalam pencapaian pelajaran itu langsung mendalam seperti yang Bayu bilang tadi. Perlu adanya tindakan juga, seperti itu. Membuat sebuah keterampilan dalam hal ini kayak proyek. Di sini kan RPP-nya juga soalnya cuma satu yang berhubungan dengan nah kalau untuk asesmennya ini di sini itu lebih ke assessment of learning. Dia itu kayak istilahnya ulangan harian begitu. Jadi dia setelah 3 kali pertemuan itu akan diberikan soal. Nah, soalnya itu ini yang tadi saya sempat sampaikan bahwa dia akan diberikan 10 soal pilihan ganda, 4 soal esai. Itu tidak ada di RPP ini soal ulangan hariannya yang untuk sematif. Kan LKPD sematif juga, tapi untuk soal-soal pengetahuan yang sesuai kayak rangkumannya segala pembelajaran tidak ada. Itu juga. Nah, itu kayak ada istilah, mungkin bisa selain diadakannya penilaian proyek, bisa juga ada penilaian tambahan lainnya yang seperti mungkin kuis diberikan. Kuis juga boleh Oke, jadi di sini kesimpulannya bahwa ini tuh belum sepenuhnya sesuai dengan asesmen ini, sebelum sepenuhnya sesuai dengan desain UBD karena seperti yang dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya nomor 3. Setelah Anda mengamati langkah-langkah kegiatan pembelajaran, identifikasilah pendekatan, model, dan media pembelajaran digunakan. Apakah langkah-langkah tersebut sesuai
dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Jelaskan alasannya. Nah, mungkin dari siapa dulu? Dari Agus. Setelah saya mengamati langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, Kira-kira pendekatan yang digunakan, Iya. ya pendekatan yang digunakan ini pendekatan kontekstual, karena dalam proses pembelajarannya tujuan untuk mendorong siswa agar bisa menemukan suatu hubungan antara pengetahuan dan mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Oh, Jadi, seperti model pembelajaran yaitu problem basic learning ya. Mungkin saya begitu saja. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Kalau saya, yang saya dapat ya dari kelas saya, pendekatan yang digunakan itu pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik itu adalah guru merancang sedemikian rupa proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengamati, mengidentifikasi, menganalisis dan menganalisis masalah. Kemudian modul pembelajaran yang digunakan ini juga sama, PBL, problem based learning. Serta media yang digunakan di sini bentuk gambar. Kalau saya juga sependapat sama Dwi. Kalau ini adalah pendekatan saintifik, di mana lebih pada bagaimana peserta didik lebih aktif dalam hal yang sudah disampaikan tadi. Terus langkah-langkah, apakah langkah-langkah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen yang digunakan? Seharusnya sih sesuai, karena seperti yang kita ketahui bahwa UBD ini kan tahapannya itu dalam merencanakan pembelajaran harus disesuaikan dan merumuskan dalam hal tujuan dan merencanakan asesmen. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang diusulkan harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Hal ini juga didukung oleh Putra Pratama, Prabito, dan Fauzia tahun 2003 yang menyatakan bahwa kegiatan yang diusul harus mengakomodir tujuan pembelajaran dan peserta didik mampu memahami materi setiap selama tahap asesmen. Maksudnya itu mungkin dalam hal proyek dia tuh paham gitu. Nah, dengan kata lain, guru menyusun asesmen maka akan mempermudah guru pula dalam mengobservasi kebutuhan peserta didik yang akan menjadi acuan dalam memilih pendekatan, mode, dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, pada rancangan pembelajaran tersebut pendekatan tadi sesuai itu saintifik. Nah, dengan model, kalau dari saya sendiri sih modelnya problem based learning karena sama. Ya, Kalau misalnya dari PBL. Iya sesuai, karena hasil analisis kita itu sesuai dan menggunakan medianya tadi sudah disampaikan video pembelajaran, ada juga gambar, terus cerita tentang sikap dan perilaku sesuai dengan Pancasila. Nah, di sini Bagian langkah-langkah. Oke, di sini menurut Amalia dan Asyari tahun 2003 itu langkah-langkah pembelajaran disusun memfokuskan pada pembelajaran pada pemahaman siswa dengan melibatkan peserta didik baik secara individu maupun kelompok sehingga peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran dan guru itu hanya berperan sebagai fasilitator dan perancang. Nah, dengan ini itu memudahkan peserta didik memahami materi yang diberikan. Hal ini juga sejalan dengan penerapan pendekatan UBD yang mana menekankan pada keterlibatan siswa sebagai partisipan dan pusat pembelajaran karena pemahaman menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kunci utama sebuah keberhasilan. Nah, di sini saya juga sudah membaca buku yang bukunya Wings and yang berkaitan dengan UBD itu. Iya, bukunya langsung UBD, di mana itu rancangan pembelajaran ini juga sejalan dengan susunan yang setelah disusun, dia itu menggunakan where to. Pernah dengar kan where to? Nah, di mana itu where itu di mana, terus itu where dan what. Nah, di mana itu Apa maknanya? Oke, kita coba lihat maknanya. Sekalian sambungkan sama ini, Yang mana? sama RPP ini kegiatan pembelajarannya. Di sini kan kegiatan pembukanya kayak menurutku masih tidak menyambungkan, kayak masih perlu di lagi apa namanya? Kesesuaian. Iya, masalahnya di sini bukan masalah sih. Tidak ada kayak mengoneksikan
mengoneksikan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan mau diajarkan. Habis itu di sini guru juga tidak memberikan semacam kisi-kisi atau gambaran pembelajaran apa yang akan dilakukan, yang akan diajarkan hari ini kepada siswa. Jadi ini langsung saja di ini. Ini. Oke. Kita lihat dulu apakah langkah-langkah ini sesuai dengan metodenya Werto yang disusun oleh Winis 2023. Nah, pertama itu what atau apa, di mana guru mengaitkan pembelajaran berdasarkan pengalaman peserta didik atau real life dengan cara mengajukan pertanyaan pemantik. Nah, kalau misalnya RPP kan ada tadi, misalnya kita sudah bahas. Iya. Bahas pertanyaan pemantiknya sama dengan tujuan, sama kayak menjawab apa yang akan diajarkan. Kayak tidak memang pertanyaan pemantik itu kan kayak semacam mengundang siswa untuk kayak mau tahu kira-kira kita ini belajar tentang apa. Kayak tadi yang saya bilang kan pertanyaan pemantiknya ini sesama kayak tujuan pembelajarannya. Nih, apa saja contoh sikap terlalu yang sudah selesai sama dengan tujuan. Mungkin bisa saja diubah tuh pertanyaan pemantiknya, tapi berhubungan dengan contoh sikap sila. Oh iya, bisa. Oke. Oh iya, berarti kalau menurutnya Gusti bagaimana? Seperti itu ada sedikit ketidaksesuaian karena ada dari pertanyaan pemantiknya itu tidak sesuai, tidak dapat langsung dihubungkan kepada pembelajaran. Menghubungkan tak? Yang kedua apa? Yang kedua itu tentang where. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mempelajari materi tersebut dari berbagai sumber. Jadi di sini yang berperan lagi itu peserta didiknya. Peserta didiknya itu diberikan kebebasan. Jadi guru tuh bukan satu-satunya sumber belajar. Ya, kalau di RPP ini tidak ada kegiatan pembukanya, langsung saja di kegiatan intinya guru langsung saja menampilkan video. Iya. Baru tidak menghubungkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Di sini guru hanya materi pembelajaran disampaikan oleh si guru. Materi pembelajaran disampaikan oleh guru sebagai awalan dalam kegiatan pembelajaran secara klasikal, kemudian dilanjutkan dengan kedua pembelajaran saat ini dengan mengajukan pertanyaan singkat untuk mengecek pengetahuan itu ada peserta didik. Tapi kan tidak menghubungkan, tapi iya. Nah, ini hanya mengecek pengetahuannya mengenai sila, tapi belum menghubungkan dengan sebelumnya. Iya. Sama yang kayak ini kah? Beda nggak? Ini kan where, berarti what dengan where. Pengalamannya dengan h, berarti h ini di sini yaitu mengaitkan. Guru mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual agar peserta didik lebih mudah memahami materi. Nah, kontekstual kan itu kayak real, nyata kayak kehidupan sehari-hari kan. Bagaimana? Bagus. Oh iya. Langsung ke pengalaman ya. Oke. Oh, pengalaman sehari-harinya. Iya. Dan tadi di sini kayaknya sudah dijelaskan Kak, ataukah bagaimana? Gimana ya? Iya, di bagian ini kan kegiatan belajar itu langkah-langkahnya yang kita nanti juga. Oh iya, langkah-langkah. Di sini langkah-langkahnya mengkondisikan, menggiling, klasikal. Oke. Oke. Jadi di sini kalau menurut saya sih dia ini lebih pada ada tadi di sini pertanyaannya ini pemantik. Iya, apa saja perilaku yang sesuai. Tuh. Tapi di sini pada modul ajarnya itu dia kurang menekankan pada kontekstual yang dibahas di langkah-langkahnya itu kurang bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Kayak contoh pemantik tadi pada apakah mengambil barang teman tanpa izin ada contoh yang baik? Ya. Sesuai dengan kehidupan ya kan? Bisa saja dia temui dalam kehidupan sehari-harinya ada temannya yang ambil barang minta izin, ada yang tidak. Ya. Setuju. Iya, pengalaman. Oke, lanjut di bagian kan H itu hook dengan hold.
di mana itu memegang. Guru memberikan arahan kepada peserta didik dalam pembelajaran atau pembelajaran jika terjadi kesalahan. Mungkin kalau misalnya dalam proses pembelajaran mungkin dalam hal proyek, pembuatan proyek, mungkin ada kesalahan, di situ perannya seorang guru memberikan arahan atau istilah perbaikan gitu supaya Oke, lanjut di bagian E itu equip, itu melengkapi siswa pembelajaran, yang mana artinya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Oke, di sini juga berpusat pada peserta didik karena dia lebih pada ini ada di bagian di kegiatan ini guru meminta peserta didik untuk memberikan kesempatan. yang Berarti baik dan itu tanggapannya. fokusnya ke muncul berarti ini Iya, ada muncul. Iya. Oke, selanjutnya itu di bagian rating. explore dulu, mengeksplorasi isu-isunya. Guru meminta peserta didik membuat tugas dalam kelompok kecil dalam kegiatan pengamatan. Nah, mengamati dilakukan dengan cara membaca, mendengar, menyimak, kemudian objektif itu terkait masalah topik-topik pembelajaran di LKPD ya. Kalau Di LKPD itu sudah ada ya, sudah ini LKPD-nya itu sudah sesuai karena di sini disuruh mengamati. Kan di sini dia bilang guru menyampaikan mandiri, pemberian tugas dilakukan yang mengamati peserta didik, mengamati tentang pengamalan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah ini, berarti tadi untuk pengalaman kontekstual sebenarnya sudah ada karena di sini udah masuk di bagian lingkungan. Gitu. tapi belum ada tuh penilaiannya. Iya. Kayak buktinya, meskipun dia sudah lakukan kan tanpa bukti. Oke. Oh iya, saya setuju. Bagaimana, Agus? Rating. Oke. Selanjutnya itu bagian rating atau memikirkan kembali. Di sini guru membimbing peserta didik dalam mengecek pemahaman dengan memberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban temannya. Berarti iya ada kan saling Ini nih, menanggapi pendapat temannya. Oh iya. Tanggapan bisa berupa persetujuan atau ketidaksetujuan. Oh iya, sudah ada, setuju. Ada lagi menanggapi balik tanggapan yang disampaikan berulang kali. Nah, selanjutnya di sini ada. Selanjutnya itu ada rating dengan revisi. Revise, berarti merevisi pemahaman atau pekerjaan peserta didik. Nah, guru akan memberikan jawaban atau tambahan jika terdapat kekurangan dalam pemahaman siswa, serta memberikan motivasi kepada peserta didik agar tidak cepat puas akan hasil yang didapatkan. Kalau misalnya kegiatan Guru memberikan klasifikasi atau aktivitas yang diberikan masyarakat. Coba di sini guru memberikan ini klarifikasi terhadap oh iya sudah ada. Berarti ini sesuai. Terus di bagian organisasi T-nya umpan balik tuh. oh iya, dialognya itu ini adanya umpan balik hasil kerja tugas kelompok kepada dengan kelompok lainnya dengan menukarkan hasil kerja. Berarti di sini kalau misalnya ada pekerjaannya mungkin kayak istilah kita dulu masih SD dulu suka ditukarkan, coba kamu yang Periksa ya. periksa jawaban. Kayak kerjasama penilaian. Mungkin ini bisa ditambahkan di ada ini. Ya, di sini tidak ada termuat kan, di sini lebih pada bagaimana siswa menanggapi. Berarti tuh kalau merancang FPP angkatan pembelajaran ini harus semua wertonya itu masuk. Kalau misalnya menurut ini sih diharuskan begitu karena di sini dia lebih pada perancangan. Berarti perancangan menurut werto. Jadi ini seperti langkah-langkah yang kita susun belum ini selesai, masih ada yang terakhir organisasi. Itu sesuai organisasi. Maksudnya Iya. terakhir. Jangan dilupakan ini. refleksi. Oke, sebelum menutup pembelajaran, guru menutupnya dengan melakukan refleksi. Ini ada refleksi. Oke, sesuai. Jadi tadi kembali lagi pertanyaanmu, berarti menurutnya sih harus. Oleh karena itu ini adanya penekanan yang kuat pada tujuan pembelajaran. Jadi di sini yang jadi fokus utama tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang kita ada di mana? Sekarang kita berada pada tingkat keberapa untuk capai tujuan. Lanjut Menuju hasil yang diinginkan. Nah, di sini memiliki tujuan yang jelas itu membantu memfokuskan perencanaan kita dan membantu tindakan bagaimana kita mencapai tujuan. Nah, tindakan itu
asesmennya bagaimana Kan gitu. kalau mencapai tujuan juga langkah-langkah yang itu harus yang langkah-langkah yang harus kita tempuh itu juga harus runtun Iya. sesuai, meskipun ada juga yang tidak sesuai ya. Iya, Cus. Tapi kita usahakan sesuai lah supaya menuju tujuannya lebih cepat. Jadi kalau untuk di RPP sini dia apa ya istilahnya, dia sebenarnya ada beberapa yang sudah menerapkan, ada juga yang tidak. Kayak terlupakan mungkin di itu apa, atau belum ditambahkan, mau ditambahkan saja. Iya, seharusnya seperti begitu. Di sini harus ada disesuaikan dengan susunan Werto. Gitu. Berarti harus sesuai dengan Werto, guys. Oke, lanjut. Nomor 4 Nomor 4 silakan. itu Ini. Setelah ini nomor 4 ini menyangkut tentang UGD ya. Apakah rencana pembelajaran student guru sudah menerapkan prinsip understanding UGD design atau UGD? Jelaskan alasannya. Oke, kita mulai dari dulu yang pertama. Itu kan UBD. UBD itu terbagi atas 3 tahapan, yaitu tujuan, asesmen, dan langkah-langkah. Kita mulai dari tujuan. Nah, kalau misalnya dari tujuan, seperti yang tadi kita sudah bahas, kalau untuk saya sendiri di sini perlu adanya penekanan yang kuat pada tujuan pembelajaran, karena melalui tujuan pembelajaran jelas bisa membantu kita sebagai pendidik memfokuskan perencanaan dan membantu tindakan yang bertujuan menuju hasil yang diinginkan. Tujuan pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan proses pembelajaran, sehingga perlu adanya prioritas. Jadi prioritas utamanya itu ada di tujuan. Nah, pada perencanaan pembelajaran yang digunakan guru itu sebenarnya sudah menerapkan desain UBD yang mengarah pada 6 aspek pengetahuan. Nah, aspek pemahaman maksudnya. Namun tujuan pembelajaran yang dijabarkan hanya satu dan kurang menjabarkan secara spesifik. Nah, spesifik mengenai pengamalan sila-sila Pancasila yang mungkin saja bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat agar bisa memberikan pemahaman pada peserta didik. Yang lebih luas. Iya. Namun karena itu desain UBD memulai dengan tujuan, berarti memulai dengan pemahaman yang menjadi tujuan, yang artinya kita mengetahui kemana kita akan pergi sehingga kita lebih memahami di mana kita berada sekarang dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil dan tepatlah istilahnya untuk ke arah yang sebenarnya kita inginkan gitu pada tujuan. Kalau misalnya dari teman-teman bagaimana untuk aspek pertama tujuan pembelajaran? Iya, saya juga setuju sama kamu. Kalau tujuan pembelajaran lebih spesifik mungkin kita akan lebih mudah menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Oke, kalau misalnya untuk sama ya, karena kita dalam proses UGD ini kan pembelajarannya langsung ke inti dan berpikirnya luas atau menyeluruh gitu, jadi saya setuju. Oke, yang kedua itu mengenai asesmen. Mungkin bisa pertama dulu di Gusti. Bagaimana kalau untuk asesmennya? Apakah sudah sesuai prinsip UBD itu belum? Menurut saya sudah sesuai ya asesmennya kan dengan prinsip UGD ini ya, karena langsung ke targetnya kepada peserta didik. Bagaimana peserta didik ini langsung dekat jelasan, langsung lurus gitu. Di proses pembelajarannya dibuat agar dia bisa langsung berkembang, langsung ke inti, dia langsung mengerti gitu secara menyeluruh sesuai dengan Kan yang for learning tuh, jadi dikasih tugas-tugas sesuai dengan kemampuan dia tuh. Jadi langsung ke dia, ke peserta didik sendiri kan. seperti itu. Kalau misalnya untuk bagaimana asesmen? Kalau asesmennya bagus nih untuk for learning, tapi kan kalau asesmen for learning kan ada beberapa, ada LKPD, ada diskusi, ada mungkin kuis tadi yang seperti yang dibilang tadi, ada juga ulangan harian. Jadi kan yang di sini Kalau hanya ulangan harian lebih ke off learning. Iya. Oh ya, learning. Iya. Yang tuh, apakah setelah pembelajaran itu dikasih soal? Iya, itu for learning. For learning tuh? Iya, kalau Yang off itu learning maksud. itu ulangan harian yang mungkin setelah 3 kali pertemuan baru gimana. Berarti yang saya maksud itu yang for learning tadi yang habis pembelajaran baru diterapkan. Kalau di RPP ini kan tidak ada. Jadi apakah kalau semua asesmen dilakukan bisa disebut UBD, atau bisakah 1-2 saja yang dilakukan?
Kalau untuk saya sih sebenarnya ini tadi berdasarkan diskusinya kita ini sebelum apa ya istilah kalau untuk pribadi saya sendiri belum menerapkannya asesmen yang berbasis UBD karena seperti yang kita tahu tadi kalau misalnya UBD itu lebih pada penilaian utamanya itu ada pada proyek. Nah melalui proyek itu peserta didik bisa melakukan. Nah dengan melakukan peserta didik bisa memahami lebih jauh bagaimana sebenarnya apa pemahaman yang sudah dilakukan. Dengan melakukan peserta didik tahu dan paham gitu. Jadi untuk pribadi saya sebenarnya lebih menekankan pada assessment for learning itu yaitu adanya uji kerjanya ke proyeknya. Jadi mungkin kita kan ada juga banyak kekurangannya itu tidak ada keterampilannya juga. Iya karena keterampilan itu lebih ke unjuk kerjanya. Unjuk kerja keterampilan hanya sikap elemental kan juga materinya juga sikap Pancasila. Iya. Kan setidaknya ada keseimbangan antara iya sikap kognitif dan psikomotor. Iya psikomotoriknya. Jadi oke. Tapi ya dan di satu sisi juga sebenarnya asesmen yang ada dalam modul aja ini sebenarnya lengkap karena dalam satu RPP yang dikasih itu memuat untuk tiga kali pertemuan. Nah pertama asesmen learningnya itu dalam hal sikapnya ya, bagaimana di modul penilaian sikap untuk angketnya. Terus asesmen for learning itu ada LKPD-nya. Iya, diskusinya. Nah, terus off learning-nya itu nih setelah dia mempelajari 3 kali pertemuan dia akan mendapatkan 10 soal pilihan ganda dan 4 esai dan itu termasuk dalam asesmen of learning. Tapi kalau mau dibilang dihubungkan untuk understanding by design itu menurut saya belum kurang. Sebenarnya sudah menerapkan tapi kurang. Belum sepenuhnya. Berarti kalau asesmen by design ini harus minimal 3 atau 4 minimal atau proyeknya saja atau pengetahuannya saja atau keterampilan saja. Setidaknya ada proyek sebenarnya. Proyek itu yang paling penting. Iya, karena itu jadi penilaian utamanya itu di sini adalah proyek. Setidaknya harus ada proyek. Berarti proyek ya, ini belum sepenuhnya penerapan. Proyek pemahaman juga penting. Proyek samping itu pemahaman. Ya. Oke, selanjutnya di tahap yang ketiga yaitu tahapan proses pembelajaran. Nah, tahapan proses pembelajaran untuk di sini sebenarnya tadi sesuai dengan yang tadi kita itu kayak belum sepenuhnya kan di Wertonya. Iya, di bagian Werto. Nah, di mana pada tahapan proses pembelajaran dirancang harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Sebenarnya sudah mengacu ke arah tersebut, tapi perancangannya atau penyusunannya sebenarnya belum sepenuhnya mengarah pada desain UBD. Pada rancangan pembelajaran tersebut pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, yang mana pada tahapan pembelajaran ini belum sepenuhnya mengarah pada susunan yang didasarkan pada Werto dari WIMIS itu sendiri yang berarti ini sebenarnya modelnya sudah betul tujuan, asesmen, sama rancangan. Iya, cuman isinya dan penyusunannya karena kita penyusunannya disesuaikan dengan Werto karena Werto itu adalah susunannya dari UBD itu sendiri. Iya. Berarti hanya covernya bisa aja kayak hanya 3 bisa aja tapi inti pokok dari pembelajaran itu belum. Tapi sebenarnya untuk pendekatan, model dan medianya itu sebenarnya sudah mengarah pada UBD. Sudah mengarah pada UBD sendiri untuk proses pembelajaran. Tapi di sini pada penyusunan perancangnya saja itu belum sesuai sepenuhnya dengan Werto itu sendiri karena kita di sini berpatokan pada Werto. Kalau di Werto lebih rinci. Berarti kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya itu sebenarnya belum sudah menerapkan tapi belum sepenuhnya gitu. Begitu juga saya. Belum sepenuhnya. Ada yang sudah dari tahapan UBD itu sebenarnya sudah ada di dalamnya, tapi kerangkanya kerangkanya ada nih. Sisa isinya keseluruhannya mulai dari tujuan, asesmen dan juga tahapan pembelajaran sebenarnya semuanya sudah ada. Sudah ada, tapi sayangnya ini tidak sepenuhnya ada UBD di dalamnya, hanya beberapa saja. Bagaimana kalau misalnya menurut Gusti?
Makanya tuh kan sudah sesuai proyek. sudah ada 3, cuman isi-isinya itu yang perlu dikulik-kulik lagi, yang perlu Iya. direvisi Iya. lagi. Berarti apa ini? Iya, maksudnya Belum sepenuhnya, belum berarti. sepenuhnya. Belum Sudah ada Iya. penerapan desainnya tapi belum sepenuhnya. Sebelum sempurna desain. Oke, kita lanjut di bagian kelima. Saran. Tuliskan saran dan perbaikan berdasarkan hasil yang Anda rancang. Nah, saya ada 2 saranku. Yang pertama itu pada pada capaian pembelajaran itu sebaiknya dijabarkan atau dikembangkan jadi tujuan pembelajaran secara terperinci agar bisa memberikan pemahaman peserta didik lebih baik lagi, sehingga seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, karena tanpa tujuan pembelajaran kita tidak tahu kemana kita akan pergi, di mana kita sekarang, dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang kedua itu tentang asesmen. Nah, sebaiknya kita menggunakan asesmen yang mengarah pada unjuk kerja, karena dengan melakukan akan memudahkan peserta didik memahami materi yang diberikan dan tidak hanya menggunakan penilaiannya, sehingga pendukung seperti tugas mandiri atau kelompok itu bisa dimasukkan juga, dan lebih menekankan, namun di sini lebih menekankan pada unjuk kerja. Nah, contohnya mungkin salah satu contohnya bisa membuat clipping, clipping tentang pengamalan sila-sila Pancasila, memungkinkan dalam dikasihkan pilihan untuk mereka untuk di lingkungan keluarga, ke sekolah ataupun masyarakat. Gitu. Kalau pesan dari teman-teman bagaimana untuk kritiknya? Kalau saya di bagian asesmennya, Asesmen. salah asesmen apa ini? Di bagian hasil yang diharapkan, di bagian tujuannya, mungkin di bagian kan di sini ada UBD itu pertanyaan semantik. Kalau dalam usaha UBD itu desain itu ada tentang pertanyaan esensial. Mungkin pertanyaan esensial itu lebih spesifik yang dekat dengan kehidupan peserta didik, tidak serta-merta langsung kepada materi pembelajaran kayak yang ini, langsung soal contoh berlaku, langsung ke tujuan, contoh perilaku sikap, ini lagi pentingnya contoh perilaku sikap. Jadi kayak sama saja langsung menjawab hasil yang diinginkan, kan tujuan hasil yang diinginkan. Harusnya guru memancing dulu siswa itu untuk tahu kira-kira guru ini arahnya mau kemana, arah belajarnya kan, materi ajarnya, materi yang mau diajarkan itu apa. Kalau untuk Gusti bagaimana? Sama itu, Sama. sama bukti pendukung lainnya tuh. Oh ya. Bagaimana merefleksikan. Kalau yang ini kan ini yang saya dapat perencanaan backward design. Ya di sini pemahamannya juga ditambahin lagi tuh. Kalau di sini kan pemahamannya cuma satu. Memberikan contoh pemahaman. Ada ini pemahaman bermakna, memahami materi tentang sikap perilaku yang sesuai dengan selera prinsip. Kalau yang di sini kan backward design ini ditambahkan ini dan hasil revisi. Memahami itu masuk C berapa? C2 tuh? Iya, tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa arti dari understanding by design itu desain yang mendasar kepada pemahaman, gitu, membangun pemahaman peserta didik. Lebih hoax lagi itu. Iya. Iya. Untuk itu. soalnya lebih hoax. Iya. Mungkin di sini hoaxnya. Nah, maka dari itu, kenapa di understanding by design itu di bagian hoaxnya itu penilaian utamanya itu ada unjuk kerja, karena di pada jadi hoax C6 C6 itu kan kreatif, itu kan membuat kreativitas kalau nggak salah, kreatif. Pokoknya yang unjuk kerja itu adalah C6. Membuat kreativitas atau kreatif. Oke, itu sudah. Oke, kalau misalnya dari Agus sudah sesuai. Sesuai dengan. Oke.